Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng sebuah konsep yang kelihatannya sih simple, tapi ternyata, wah kompleks banget. Konsep publik, udah siap? Yuk kita langsung mulai aja. Kita kan sering banget ya dengar kata-kata kayak transportasi publik, layanan publik, kepentingan publik. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, publik itu sendiri artinya apa sih sebenarnya? Nah ini nih pertanyaan utama yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, untuk mulai kita akan bedah dulu kata publik ini. Karena ternyata kata ini nggak sesimpel kedengarannya. Ada banyak banget lapisannya. Jadi intinya tuh gini, waktu kita ngomongin publik, kita itu ngomongin soal kemasyarakatan. Sesuatu yang ya menyangkut kita semua sebagai satu komunitas. Dan ini juga nyambung banget sama yang namanya kepentingan umum atau kepentingan bersama. Tapi, eits, tunggu dulu. Nggak cuma itu aja. Konsep ini ternyata lebih luas lagi, mencakup hal-hal seperti barang umum yang kita pakai bareng-bareng, terus ada kehendak bersama yang jadi dasar kebijakan, dan pastinya peran negara atau pemerintah sebagai wakil dari publik itu sendiri. Nah, di gambar ini kelihatan jelas banget rangkumannya. Jadi, kata publik itu bisa kita pecah jadi beberapa konsep kunci. Ada yang namanya kemasyarakatan, terus ada kepentingan umum, lalu barang umum, ada juga kehendak bersama, sampai ke bentuk formalnya, yaitu negara atau pemerintah. Setiap cabang ini nunjukin betapa luasnya makna dari satu kata doang. Nah, karena konsep publik ini ternyata rumit banget, pertanyaan berikutnya kan jadi, gimana caranya kita ngukur sesuatu itu benar-benar publik atau bukan? Untungnya nih, ada kerangka berpikir yang bisa bantu kita. Dan di sini nih, penjelasannya keren banget. Menurut seorang peneliti bernama Martin, ada 5 kriteria utama buat ngukurnya. Coba kita lihat ya. Pertama, seberapa beda sih dia dari sektor swasta? Apakah dia adil, nggak memihak? Terus yang kedua, seberapa luas jangkauan orang yang dilayani? Ketiga, seberapa besar sih peran sosial dan ekonominya buat masyarakat luas? Nah, yang keempat, seberapa jauh dia bisa kita minta pertanggungjawabannya? Dan terakhir, yang kelima, yang juga penting banget, seberapa besar kepercayaan publik ke dia. Keren kan ukurannya? Oke, tadi kita udah tahu cara ngukurnya. Sekarang, yuk kita lihat dari sisi lain. Ternyata, publik itu sendiri bisa dilihat dari berbagai sudut pandang yang beda-beda banget. Setidaknya, ada 5 perspektif fundamental buat ngelihat siapa sih publik itu sebenarnya. Di sini kita bisa lihat gambaran besarnya. Ada 5 perspektif, mulai dari kelompok kepentingan sampai warga negara. Nah, setiap cara pandang ini punya dampak yang beda banget loh soal gimana layanan publik seharusnya dibuat dan dijalankan. Yuk kita kupas satu-satu lebih dalam. Nah, ini dia nih intinya, jadi coba kita pahami pelan-pelan ya. Pertama, ada perspektif kelompok kepentingan. Ini ngelihat publik sebagai kumpulan grup-grup dengan kepentingan khusus. Contoh gampangnya, kontraktor yang ngerjain proyek jalan raya. Lanjut, yang kedua ada pemilih rasional. Di sini publik itu ya, individu-individu yang milih buat kepentingannya sendiri. Ketiga, ada pandangan perwakilan. Ini yang paling umum kita tahu, di mana kita sebagai publik ngasih mandat ke pejabat yang kita pilih. Terus yang keempat, ini mungkin yang paling sering kita rasain langsung, yaitu sebagai pelanggan. Ya, kita jadi penerima layanan, kayak murid di sekolah atau waktu kita lapor ke polisi. Dan yang terakhir, yang paling mendasar adalah sebagai warga negara. Di sini kita bukan cuma nerima, tapi kita punya hak dan kewajiban buat ikut nentuin kebijakan. Beda banget kan semuanya? Oke, setelah kita lihat ke-5 perspektif tadi, sekarang pertanyaannya. Apa artinya ini semua buat kita sehari-hari? Gimana dampaknya waktu kita berurusan sama layanan publik? Perspektif sebagai warga negara ini benar-benar kuat maknanya. Ini bukan lagi soal kita cuma nerima layanan, tapi ini tentang kita punya hak buat bersuara dan kewajiban buat ikut serta. Justru partisipasi aktif kayak gini yang pada akhirnya jadi kunci sukses atau gagalnya sebuah kebijakan publik. Nah, ini dia perbandingan yang penting banget buat kita pahami. Kalau Anda dipandang sebagai pelanggan, fokusnya pasti ke efisiensi layanan, hubungannya jadi transaksional kayak jual beli aja. Tapi, kalau Anda dipandang sebagai warga negara, ceritanya beda total. Fokusnya pindah ke hak dan kewajiban. Anda bukan lagi konsumen, tapi partisipan demokrasi yang punya tanggung jawab bersama. Rasanya beda banget kan? Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pekerjaan rumah kecil buat Anda renungkan. Nanti, kalau Anda berinteraksi lagi sama layanan publik, entah itu ngurus KTP, ke puskesmas, atau apapun, coba deh perhatiin. Dari kelima kacamata yang kita bahas tadi, Anda lagi diposisikan sebagai apa? Apakah sebagai pelanggan yang cuma nerima layanan, atau sebagai warga negara yang suaranya didengar? Jawabannya, mungkin bisa bikin Anda kaget.